Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Gafri Dinata dengan NIM 606001230003 dari jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang tugas persamaan diferensial biasa yang diberikan oleh Ibu. Yang pertama, kita akan membahas materi tentang PDB orde 2. Yang pertama itu bentuk umum. Bentuk umum dari PDB orde 2 yaitu Y double aksen tambah PX Y aksen tambah QX sama dengan 0, di mana Y adalah fungsi yang kita cari, Y aksen adalah turunan pertama dari Y terhadap X, Y double aksen adalah turunan kedua dari Y terhadap X. PX dan QX adalah fungsi-fungsi yang bergantung pada X, dapat berupa konstanta atau fungsi dari X. PDB orde 2 homogen. Suku-suku dalam persamaan tersebut semuanya bergantung Y atau turunannya, dan tidak ada suku bebas tanpa suku konstanta atau fungsi bebas di ruang kanan persamaan. Selanjutnya, kenapa dikatakan orde 2? Baik, PDB disebut orde 2 jika turunan tertinggi dari fungsi yang dicari adalah turunan kedua dalam persamaan seperti Y double aksen tambah PX Y aksen tambah QX Y sama dengan 0. Turunan tertinggi adalah Y double aksen, yaitu turunan kedua dari Y. Oleh karena itu, persamaan ini disebut sebagai persamaan diferensial orde 2. Istilah homogen digunakan karena tidak ada suku bebas di sisi kanan persamaan. Semua suku bergantung pada Y atau turunannya. Dengan kata lain, persamaan disetel ke 0 di sisi kanan. Y double aksen tambah PX Y aksen tambah QX Y sama dengan 0 jika ada fungsi atau konstanta 0 di sisi kanan. Misalnya, Y aksen Y double aksen tambah PX Y aksen tambah QX sama dengan QX, maka persamaan tersebut disebut sebagai PDB non homogen. Selanjutnya yaitu solusi mencari PDB orde 2. Sesuai rumus di atas, yaitu Y double aksen tambah PX Y aksen tambah QX Y sama dengan 0. Jika PX dan QX konstanta, maka digunakan metode karakteristik. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, bentuk persamaan karakteristik. Misalkan, Y sama dengan E pangkat lambda X dan Y double aksen sama dengan lambda kuadrat E pangkat lambda X. Substitusi ke dalam PD lambda kuadrat E pangkat lambda X tambah P lambda E dipangkatkan dengan lambda X tambah Q lambda E pangkat lambda X sama dengan 0. Karena E pangkat lambda X tidak sama dengan 0, kita bisa menghilangkan E pangkat lambda X dari persamaan, sehingga lambda kuadrat tambah P lambda tambah Q sama dengan 0. Yang kedua yaitu menyelesaikan persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik adalah persamaan kuadrat dalam lambda sama dengan 0. Lambda kuadrat tambah P lambda tambah Q sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus kuadrat, lambda sama dengan minus P plus minus akar P kuadrat kurang 4Q diper dengan 2. Terdapat 3 kemungkinan jenis solusi berdasarkan nilai diskriminan P kuadrat kurang 4Q. Yang pertama yaitu 2 akar real berbeda. Jika persamaan karakteristik memiliki 2 akar real berbeda, lambda 1 lambda 2, maka solusi umum dari PD adalah YX sama dengan C1 E pangkat lambda X tambah C2 E pangkat lambda X. Kedua yaitu akar rel kembar P kuadrat kurang PQ sama dengan 0. Jika persamaan karakteristik memiliki akar rel kembar lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda, maka solusi umum adalah YX sama dengan C1 tambah C2X dipangkatkan dengan lambda X.
Yang ketiga yaitu akar kompleks konjugat. P kuadrat 4Q lebih kecil dari 0. Jika persamaan karakteristik memiliki akar kompleks konjugat lambda sama dengan alfa plus minus I beta, maka solusi umum adalah Yx sama dengan E dipangkatkan alfa X C1 cos beta X tambah C2 beta X. Yang ketiga yaitu menentukan konstanta C1 dan C2. Konstanta C1 dan C2 ditentukan dengan menggunakan kondisi awal yang diberikan. Misalkan nilai Y dan Y aksen pada titik tertentu X sama dengan X0. Substitusi kondisi awal ke dalam solusi umum dan selesaikan untuk C1 dan C2. Selanjutnya kita akan coba mengerjakan contoh soal. Soalnya di sini yaitu selesaikan persamaan diferensial berikut. Y double aksen kurang 3Y aksen tambah 2Y sama dengan 0. Baik, penyelesaiannya ada beberapa cara. Yang pertama, bentuk persamaan karakteristik. Kita asumsikan solusinya Y sama dengan E pangkat lambda X menjadi lambda kuadrat kurang 3 lambda tambah 2 sama dengan 0. Nah, yang kedua, kita selesaikan persamaan karakteristiknya, yaitu lambda kuadrat kurang 3 lambda tambah 2 sama dengan 0. Lambda kurang 1, kemudian lambda kurang 2 sama dengan 0. Lambda 1 sama dengan 1 dan lambda 2 sama dengan 2. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan solusi umum. Karena memiliki akar berbeda, maka Yx sama dengan C1E dipangkat lambda 1x tambah C2E pangkat lambda 2x. Yx sama dengan C1E pangkat x tambah C2E pangkat 2x. Jadi solusi umum PD Y double aksen 3Y aksen tambah 2Y sama dengan Yx sama dengan C1E pangkat x tambah C2E pangkat 2x.